Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1. Sebagai pengganti hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan kepada kita pada minggu ini, yaitu yang diangkat dari kitab 1 Tawarit pasal yang ke-16 di ayat yang ke-11. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekali lagi saya bacakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 dan 2.
Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah tentang keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat ini. Sebagai penghantar khotbah kita pada sore hari ini, yaitu yang diangkat dari surat Apostel Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, yaitu di pasal ke-9, dimulai dari ayat 16 sampai ayat 23. Kita membacanya secara responsoria, nanti di ayat 23 kita bersama-sama membacanya. Karena
jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dengan demikianlah, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kita bersama-sama. Segala sesuatu ini aku demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
hari-hari dan bumi. Aku percaya kepada Allah Kristus, Anak-Nya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Minggu ini bernama Minggu Seksagesima dengan topik Allah kekuatan kita. Yang membawakan firman pada sore hari ini adalah Pendeta Dr. Franky Adibulu. Yang kelima, himbauan protokol kesehatan. Mari kita ikutin dengan ketat himbauan protokol kesehatan ini, karena di hari-hari yang berikut ini pandemi ini semakin banyak yang tertular. Untuk itu kami himbau kepada seluruh jemaat supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Terlebih kalau kita mengikuti di ibadah di gereja, supaya pemakaian masker, karena masih banyak yang kami lihat memakai masker tidak sampai ke hidung, bahkan hanya sebagai simbol. Untuk itu kami mohon, terutama anak-anak kami yang di atas yang tidak memakai masker dengan benar, kami mohon supaya memakai masker dengan benar. Mari kita ikuti himbauan protokol kesehatan ini supaya kita sama-sama tetap sehat. Demikianlah warta jemaat kita yang bisa kami bacakan. Untuk warta keuangan belum ada di warta kita ini karena bendahara kita masih di dalam perawatan. Untuk itu kita bawa dalam doa supaya seluruh majelis yang ada di Gereja HKRI Pulau Mas ini tetap sehat, terutama jemaat yang mengikuti ibadah kita tetap sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Dengan penuh rasa sukacita kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355. Kita nyanyikan satu-satu ayat sambil kita mengumpulkan persembahan kita, yaitu persembahan yang pertama 1A dan 1B. Terima
Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu Seksagesima 60 hari sebelum Paskah pada saat ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik minggu saat ini adalah Allah kekuatan kita. Allah kekuatan kita. Saudara, kehidupan spiritualitas kerohanian, religiositas kita, kehidupan rohani manusia yang diekspresikan dalam kehidupan beragama, kalau kita orang Kristen, itu sesungguhnya adalah pertemuan antara aspirasi manusia dari bawah berjumpa dengan inspirasi Allah dari atas. Ini adalah kehidupan rohani yang sejati, pertemuan antara aspirasi manusia dari bawah dengan inspirasi Allah dari atas. Sehingga ada saya mengutip seorang teolog bernama von Hugel menyatakan bahwa di dalam agama, di dalam kekristenan kita bertemulah dua gerakan, yaitu respon manusia atas prakarsa ilahi, inisiatif Allah, dengan respon Allah atas kerinduan manusia. Tuhan merindukan keselamatan bagi kita, dan kita merindukan keselamatan dari Tuhan. Berjumpalah itu, maka itulah agama yang benar. Itulah kehidupan beragama yang benar. Ketika prakarsa ilahi berjumpa dengan kerinduan saya, orang-orang yang merindukan keselamatan. Saudara, dengan kata lain, kelemahan manusia berjumpa dengan kekuatan Allah. Kelemahanku berjumpa dengan kekuatan Allahku. Maka dalam Yesus Kristus itu nyata bahwa Allah yang maha sempurna menjelma, menampilkan diri menjadi manusia yang rentan. Kan begitu? Dalam Yesus Kristus, Allah yang adalah maha sempurna masuk menjadi manusia yang tidak sempurna. Maka inilah sesungguhnya keberagaman kita. Kenapa bisa begitu? Sebab tidak ada seorang pun manusia yang bisa menguasai kehidupannya. Siapapun Anda, saya, seperti apapun kekuatan kita, tidak ada satupun yang bisa menguasai kehidupannya. Maka saudaraku, kita ini adalah rentan dan lemah. Bahkan COVID-19 yang kecil pun tidak bisa kita lawan. COVID-19, coronavirus yang merupakan turunan dari virus SARS itu adalah virus yang paling lemah dari golongan-golongan SARS-nya. Itu pun tidak bisa kita lawan. Itu adalah tanda betapa rentannya saudara, betapa rentannya saya dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pula bangsa Israel. Mereka menjadi bangsa yang besar, itu janji Tuhan. Mereka menjadi umat yang besar, itu janji Tuhan. Dan ketika Raja Daud dan Raja Salomo menjadi raja yang besar, maka bangsa Israel merasa mereka adalah bangsa yang paling dan yang paling superior di atas semua bangsa-bangsa di atas dunia. Tapi lihat, mereka terbuang ke Babel. Mereka terbuang ke Babel. Bangsa yang besar itu terbuang ke Babel. Saudaraku, ini menjadi persoalan. Ternyata mereka tidak ada apa-apanya. Dalam kelemahan itulah Tuhan melalui Nabi Yesaya bernubuat. Tuhan melalui Nabi Yesaya bernubuat.
bahwa Allah akan memberi keselamatan, kekuatan untuk bangsa itu. Kalau kita baca di pasal 40 sampai pasal 48, itu nubuatan tentang itu. Nubuatan keselamatan untuk bangsa dalam pembuangan Babel. Dan inilah salah satu khotbah hari ini. Salah satu dari janji itu. Saudaraku, dan inilah yang menjadi topik minggu saat ini. Allah, kekuatan bagi kita. Dan ini juga salah satu dimensi iman yang sejati. Percaya bahwa Allah adalah kekuatan. Jadi kalau saudara berkata beriman tapi tidak percaya bahwa Allah adalah kekuatanmu, Anda berimannya bohong-bohongan. Jika kamu berkata, aku orang percaya, tapi kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu punya kekuatan dalam diri saudara, kamu bohong-bohongan. Itu iman bohong-bohongan. Maka jika Anda adalah orang beriman, maka jangan pernah menyerah dalam segala kondisi. Jika Anda berkata, aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini aku berkata, aku tidak akan pernah kalah oleh kondisi apapun. Maka buatlah komitmen iman baru, saudara. Buatlah sebuah komitmen iman baru, apa yang disebut dengan realisme yang berpengharapan. Realisme yang berpengharapan menjadi komitmen iman baru ketika saya berkata tidak akan pernah menyerah dalam segala kondisi. Realisme bahwa api pasti panas. Semua yang terlahir di dunia ini mesti menderita, menerima konsekuensi kehidupan, sakit, kecewa, miskin, bangkrut, kaya, senang, bahagia. Itu konsekuensi dunia. Kristen atau tidak Kristen, Anda akan mengalami itu. Orang percaya atau tidak, dia akan pasti mengalami itu semua. Jadi jangan kira kalau kamu jadi orang Kristen hidup akan senang saja, omong kosong itu. Karena Kristen atau tidak Kristen, patah hati, happy, bahagia, semua adalah konsekuensi keterlahiran kita ke dunia ini. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika memang itu menjadi kenyataan hidup, ada orang yang pasrah pasif, nerimo, ini sudah takdir. Saudaraku, inilah persoalannya. Orang percaya dan tidak percaya akan menyikapinya berbeda. Orang tidak percaya, dia akan pasrah terhadap kondisi yang realistis itu. Tapi orang yang percaya, dia akan berpengharapan. Ini perbedaannya. Maka disinilah perbedaan orang yang meyakini kekuatan Allah dalam dirinya. Dia punya pengharapan, sehingga dia akan berkata, segala hal yang bisa terjadi dalam hidup saya, segala hal bisa terjadi dalam hidup saya. Maka untuk hal yang bisa kuubah, aku akan ubah. Tapi untuk hal yang tidak bisa kuubah, aku percaya Tuhan sanggup mengubahkan itu untuk saya. Itu adalah tanda orang yang merasa bahwa ada kekuatan Tuhan dalam dirinya. Semua hal bisa terjadi dalam hidup saya. Semua hal bisa terjadi. Itu realistisnya. Itu realismenya. Tapi pengharapanku berkata, untuk segala sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup saya, apa yang bisa kuubah, aku akan ubah. Tapi untuk hal yang tidak bisa kuubah, aku percaya Tuhan Allahku sanggup mengubahkan itu untuk saya. Amin. Amin. Itu orang yang mengaku ada Tuhan di dalam dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini dikatakan firman Tuhan di ayat 27 sampai 31 khotbah ini. Di saat orang-orang Yakub, keturunan Yakub yang disebut dengan Israel berkata, kenapa Tuhan menyembunyikan diri dari kita? Enggak ada lagi kuasa Tuhan. Oh tidak, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu juga Allah yang akan memberi kekuatan kepada kamu, seperti burung raja wali yang bisa menembus badai dalam ketinggian angkasa. Itu dia. Burung raja wali ya burung, tapi ada berbeda dengan burung yang lain, sebab dia sanggup menantang badai. Jadi orang Kristen dilarang cemen lah. Baru kena gerimis sedikit udah merasa dia kena kanker stadium 4. Kan gitu ya? Baru kena sedikit kena gerimis udah gak masuk kerja dia, minta surat keterangan dokter. Lemah, melempem. Artinya ini bukan orang yang menerima Tuhan dalam diri. Bukan. Ya. Jangan langsung menutup hati hanya gara-gara putus cinta. Tidak mau lagi terima laki-laki karena putus cinta.
Kata orang, putus cinta itu nggak sakit. Yang sakit itu adalah sudah putus tapi masih cinta. Itu yang sakit. Kan begitu. Putus cinta mah nggak sakit. Yang sakit itu adalah sudah putus tapi masih cinta. Tahu? Itu persoalannya. Maka move on lah, kan gitu ya. Masih banyak laki-laki di sana, masih banyak perempuan di sana. Tidak semua sama. Masa langsung kau bilang semua laki-laki sama? Baru satu kau kenal laki-laki di dunia ini sudah kau anggap sama semua laki-laki. Enggak begitu. Tapi hari ini katakan sebuah komitmen baru. Untuk hal yang bisa kuubah, aku akan ubah. Tapi untuk hal yang tidak bisa kuubah, aku percaya Tuhan sanggup mengubahkan itu untuk saya. Ini yang mau kita lihat. Saudara, sakit itu memang namanya sakitnya pasti nggak enak toh. Kehilangan itu pasti tidak mengasihkan, pastilah. Pasti menyedihkan lah. Jatuh miskin itu tidak asik lah. Diperlakukan tidak adil itu tidak menyenangkan lah. Itu pasti tidak enak dalam hidup kita. Namun, bagi orang yang percaya bahwa Allah adalah kekuatan, akan selalu berkata, kehidupan akan selalu bisa dan pasti akan bisa menjatuhkan saya. Tapi karena kekuatan Allah dalam diri saya pasti akan selalu punya pilihan untuk bangkit berdiri. Harus seperti itu orang-orang percaya. Dunia bisa menjatuhkan saya, tapi saya selalu punya pilihan untuk bangkit berdiri. Luar biasa itu. Dan itulah orang-orang yang mengalami Tuhan di dalam dirinya. Otakmu tidak akan pernah bisa mengerti itu, tapi hidupmu sekecil apapun pasti cukup untuk mengalami itu semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Allah akan selalu menghasilkan mukjizat. Saya percaya itu. Mukjizat itu bukan permintaan saya. Mukjizat itu bukan karena doa-doamu, tapi mukjizat itu adalah ketika Tuhan berkenan menyatakan kuasanya kapan Dia mau. Itu mukjizat. Mukjizat itu adalah ketika Tuhan punya otoritas untuk menunjukkan kekuatannya kapan Dia mau. Mukjizat pasti terjadi. Sehingga saudara, kekuatan Allah akan selalu menghasilkan mukjizat. Ini bukan hanya ketika yang buta bisa melihat dan yang lumpuh bisa berjalan, namun ini adalah tentang mukjizat yang lebih indah. Ketika orang buta tetap dalam kebutaannya, namun dia lebih mampu memandang keindahan hidup dari orang yang memiliki mata yang sehat. Itu mukjizat yang lebih sempurna, saudara. Ketika orang lumpuh tetap dalam kelumpuhannya, tapi dia bisa lebih mampu berlari kencang untuk meraih masa depannya, bahkan dari orang yang memiliki kaki yang lincah. Kan gitu ya? Itu mukjizat, dan itulah kekuatan yang sejati, kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Jadi akan dikatakan, aku ini orang yang hancur sudah, selesai sudah, oh ya enggak. Yang ada adalah kamu sudah membatasi kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan dalam diri saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya, bagaimana cara memperoleh kekuatan Allah? Bagaimana cara untuk memperoleh kekuatan Allah itu persoalannya. Menurut saya gampang, tapi sekaligus sulit. Di kegampangannya itulah kesulitannya. Kenapa saya katakan gampang? Cara ini bukan tentang bertapa, berpuasa gitu kan, berdoa semalam suntuk sampai suntuk, enggak. Tapi ini adalah tentang cara memperoleh kekuatan Allah hanya dengan kesediaan untuk mengosongkan diri. Kesediaan mengosongkan diri dan membiarkan kuasa dan kekuatan Yesus atau Roh Kudusnya yang menguasai dan mengendalikan seluruh hidup kita. Mudah kan? Mudah dong. Hanya mengosongkan diri. Gampang sekali. Tapi persoalannya disitulah persoalannya. Disitulah kesulitannya. Ternyata saya belum mampu mengosongkan diri saya. Saya tidak pernah sanggup membiarkan Tuhan absolut kekuatannya untuk mengendalikan kehidupan saya. Belum. Karena ternyata dunia ini masih asik. Dunia ini terlalu indah untuk diabaikan. Gitu? Harta, tahta, dan sejenisnya. Percayalah, itu perlu, tapi itu fana. Masa saya yang fana meminta kekuatan dari yang fana? Kan begitu. Waktu saya dulu berantem, waktu saya masih kecil, yang saya panggil itu abang saya, bukan adik saya. Masalahnya, si anak lawan saya ini manggil bapaknya. Abang saya mundur. Kan jago-jagoan.
Mana mungkin kamu berantem adikmu yang kamu panggil? Abangmu lah, bapakmu, tulangmu, opungmu, kan begitu. Makin kuat dia ke atas, makin itulah yang saya harapkan menguatkan saya. Lah ini sudah tahu itu rentan, masih itu yang kamu harapkan menolongmu. Saya sudah katakan berkali-kali, hari COVID-19 ini membuktikan bahwa manusia itu gak ada apa-apanya, kawan. Hartamu gak bisa menyembuhkan kamu. Orang-orang kaya kok yang mati. Jabatanmu gak bisa melindungi kamu. Para pejabat kok semua yang kena. Apa dia? Terus siapa? Ya kekuatan Tuhan. Saya sudah katakan Donald Trump saja kena COVID. Saya sudah katakan Donald Trump kena COVID. Apalagi kamu yang Donald bebek. Kan begitu. Kita harus lihat itu. Itulah kerentanan hidup kita. Dan terus apa yang harus saya lakukan hari ini? Mau tidak mau, saya masuk kepada Dia absolut. Sejak COVID saya lebih banyak berdoa. Saya nggak tahu saudara. Karena setiap langkah saya adalah kerentanan. Kesini saya bisa takut, bisa saja. Tapi saya dikuatkan oleh, oh Tuhan, kalau Tuhan mau saya pasti hidup. Kalau Tuhan mau saya pasti hidup. Meskipun terkadang Tuhan mau mengizinkan itu semua terjadi dalam hidup saya, tapi saya pastikan bahwa itu tidak akan membuat saya kalah terhadap kondisi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara takut menghadapi lawan yang lebih kuat darimu, datanglah kepada pihak yang lebih kuat dari lawanmu kita. Jika Tuhan bersama dengan engkau, maka siapakah yang bisa menjadi lawanmu? Siapakah yang sanggup mengalahkanmu? Jika kau hidup hari ini di dalam Tuhan. Tapi apakah Tuhan mau bersama-sama dengan saya? Oh mau dong. Apakah Tuhan mau memberikan kekuatan kepada apa? Ya mau dong. Jangankan kekuatan dong, dirinya aja Dia berikan kok di Golgota. Apalagi kekuatannya. Yang penting saat ini adalah katakan bahwa biarlah Tuhan yang mengendalikan saya, sehingga saya akan seperti burung Raja Wali, bukan seperti teruna-teruna yang mati, tapi seperti burung Raja Wali yang siap menantang badai. Karena sesungguhnya di saat menderita itulah saya bisa merasakan kuasa Tuhan dalam hidup saya. Saya selalu berdoa begitu. Terima kasih Tuhan atas kelemahanku ini, agar ada tempat bagimu untuk menguatkannya. Bukankah itu epistel kita hari ini? Paulus berkata, di dekat orang-orang lemah, aku tampil seperti orang-orang lemah, agar pada akhirnya Tuhan sanggup menyatakan kuasanya melalui kelemahan saya ini. Ini yang mau kita lihat. Terima kasih Tuhan atas ketidaksempurnaanku ini, agar ada tempat bagimu yang maha sempurna untuk menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan untuk rasa sakit ini, agar aku bisa merasakan bahwa Kaulah penyembuh sejati dalam hidup saya. Itulah orang-orang yang percaya bahwa Allah adalah kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami ketika Tuhan berkenan memberikan kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatan kami, Allah. Tidak ada lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkan kami kecuali Engkau. Maka pada saat ini Tuhan, kami akan kembali kepada Tuhan, sehingga dalam hidup yang terbuang kami menikmati kelepasan. Dalam hidup yang rasanya sakit, kami menikmati kesembuhan. Dalam hidup yang menderita, kami menikmati kelegaan. Karena Allah adalah kekuatan kami. Tidak akan ada yang mampu Tuhan menghalangi kami untuk melangkahkan hidup, bahkan kematian sekalipun. Sebab Yesus Kristus telah merangkul kematian itu, mengalahkannya, dan kami hidup di dalam kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi dasar bagi kami untuk selalu berjuang dalam hidup kami, untuk selalu merasakan bahwa Allah sungguh mengasihi kami. Kekuatan Allah nyata dalam diri kami. Berkat-Mu melimpah Tuhan untuk gereja-Mu HKBP Pulau Mas ini, dalam segala dinamika pelayanan yang ada di dalamnya. Hari ini Tuhan telah menambiskan pendeta Resort yang baru, telah menyatakan kasih Tuhan melalui pelayanan yang baru. Oleh karena itu Tuhan, berkati pendeta Henry Zuhri Manalu untuk melayani gereja ini sebagai pendeta Resort, sebagai pimpinan jemaat untuk mewartakan berita Injil Tuhan, sehingga dia merasakan bahwa kekuatan Tuhanlah yang membuat dia mampu untuk melakukannya. Demikian juga Tuhan, seluruh para halamu, seluruh majelis, seluruh jemaat, seluruh yang melayani Engkau Tuhan,
pada saat ini mampu berkata bahwa gereja ini hadir sebagai tanda penyataan kuasa dan kekuatan Tuhan, maka semua orang yang hidup di dalam gereja ini menjadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang memenangkan dan mampu menantang badai hidup, karena Tuhan memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini akan memampukan saudara-saudara kami jemaat-Mu Tuhan yang sakit saat ini, bahkan yang terpapar COVID-19, bahkan orang-orang yang sakit karena penyakit-penyakit di kehidupan ini, Tuhan yang pulihkan dengan kekuatan Tuhan. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang saat ini mungkin dalam kedukaan karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya, tapi kami percaya kekuatan Tuhan nyata dalam hidupnya, sehingga tidak ada rasa sakit, kedukaan, kegagalan, kekecewaan yang mampu menghalangi kami masuk ke dalam kelepasan sejati, masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, gereja ini menjadi berkat bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi di gereja ini adalah tanda kehadiran Allah yang hidup melalui jemaat-jemaat Tuhan, baik dari anak-anak hingga kaum lansia, semuanya menikmati kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Tidak henti kami bermohon kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19 yang menyiksa hidup kami, menyiksa persekutuan kami, menyiksa relasi kami, kehidupan ekonomi sosial kami, bahkan banyak yang kehilangan karenanya. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami percaya Tuhan yang akan memulihkan kami. Bahkan Tuhan yang menguatkan pengharapan kami bahwa pada akhirnya kami semua akan bersuka cita menikmati kelepasan daripada-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk berserah pada Tuhan, menyadari dan menyadarkan hidup kami bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong kami saat ini. Oleh karenanya kuatkan kami untuk taat pada protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kami, yang ditetapkan oleh para tenaga-tenaga medis, dan semuanya itu kami lakukan bukan hanya untuk menyelamatkan diri kami, tapi juga untuk menyelamatkan sesama kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kuatkan pemerintah kami. Kekuatan yang kepadamu ada bagi para pemimpin kami, bagi seluruh aparaturnya, bagi semua yang bertanggung jawab untuk negara ini. Semuanya berjalan sesuai dengan kekuatan Tuhan. Kau juga yang memberkati seluruh tenaga-tenaga kesehatan yang memberikan hatinya untuk melayani Engkau melalui sentuhan-sentuhan kasih untuk memberi kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami percaya kekuatan Allah nyata dalam hidup kami. Kekuatan Allah menguatkan kami kembali dari tempat ini masuk dalam semangat baru untuk berani hidup dan selalu berani hidup. Berkati firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan kita. Yeah.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan waktu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah salam kami dari seluruh pelayan pada saat ini. Kiranya apa yang dilayani hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan saudara-saudara semuanya beroleh kasih setia Tuhan. Tetap untuk menjaga kebugaran, kesehatan, tetap taat pada prokes, sehingga kita bersama-sama memenangkan hidup di tengah-tengah badai kehidupan pandemi COVID-19. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Dimohon